محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi bid-darain. Wa min alamati sawadil qalbi salatun. Dan di antara ciri-ciri hitamnya hati itu ada 3 perkara. Jadi ciri-ciri hitamnya, menghitamnya itu hati ada 3 perkara. Alla yajida lidzunubi mafza'an. Yang pertama bahwasanya tidak merasakan dia, tidak mendapati dia kepada dosa-dosanya itu rasa takut. Orang yang enggak memiliki rasa takut sama dosa itu pertanda hatinya sudah menghitam. Jadi kalau hati sudah menghitam, enggak punya rasa takut sama Allah. Dia berbuat maksiat seakan-akan Allah tidak mengawasi, seakan-akan malaikat tidak mencatat amal-amal kita. Jadi dia berbuat maksiat nyantai aja. Itu orang pertanda hatinya sudah menghitam.
wala li ta'ati mauqi'an, dan tidak pula kepada ketaatan dia merasakan fokus. Tidak bisa merasa fokus. Sholat maunya buru-buru, ibadah nggak tenang. Itu tanda-tanda hati menghitam. Di tanda-tanda hati menghitam, ketika dia berbuat maksiat, dia nggak ngeh kalau itu dosa. Ketika dia berbuat taat, terburu-buru, tergesa-gesa, nggak fokus. Wala lil mau'idhati manja'an, dan tidak pula kepada nasihat-nasihat itu merasakan pengaruhnya. Kalau dinasehatin tersinggung, kalau dinasehatin nggak nerima. Orang yang sudah tidak menerima nasihat berarti tidak ada pengaruh lagi di dalam hatinya, maka hatinya telah menghitam, temperamen, cegukan, gampang sakit hati. Padahal kita ngasih nasihatnya baik demi kelanggengan masa depan dia, demi kebagusan jalan hidup dia, demi keberkahan hidupnya. Dinasehatin marah, tidak terima, jadi tidak ada pengaruh dalam hatinya, maka itu hatinya sudah menghitam. Kalau sudah menghitam, berbahaya. Berbahayanya kenapa? Ciri-ciri penghuni neraka, karena hati sudah menghitam. Wa kana Abu Muhammad al-Marwazi, dan adalah Abu Muhammad al-Marwazi rahimahullahu ta'ala yaqul, semoga Allah merahmatinya, berkata Abu Muhammad, innama syaqiyya iblisu bi khamsi khisalin, pastinya hanya saja celaka iblis itu dengan 5 perkara. Celakanya iblis itu dengan sebab 5 perkara. Kenapa iblis celaka? Karena 5 perkara. Mana 5 perkara kecelakaan bagi iblis? Li'annahu lam yuqirra bidzambih. Yang pertama, karena sesungguhnya iblis tidak mengakui dosa-dosanya. Di antara kesombongan iblis, dia tidak mengakui dosa-dosanya kepada Allah. Walam yandam alaih. Yang kedua, iblis itu tidak menyesal atas dosa-dosanya. Udah mah dia nggak mau ngaku. Yang kedua, tidak pernah menyesal atas dosa-dosanya. Walam yalum nafsah, dan tidak mencaci maki dirinya. Itu iblis kalau berbuat dosa tidak mencaci maki dirinya. Kalau kita berbuat dosa, kita caci maki diri kita. Ya Allah, bego amat gua. Kenapa harus minum? Padahal udah nggak mau tadinya. Karena diojok-ojok sama temennya. Bodohnya diriku. Harusnya kita mencaci diri kita. Bodoh banget gua. Cuman karena temen gua berbuat maksiat. Cuman karena masalah nggak enak sama temen. Harusnya kita caci diri kita. Itu sebagai bukti penyesalan kita kepada Allah. Jadi kalau bermaksiat, maka caci maki diri kita. Cuman masalah segitu doang. Kenapa gua harus ikut? Andai gua nolak juga kan nggak masalah juga. Kalau gua berbohong demi kebaikan kan nggak masalah juga. Jadi iblis itu dia tidak mencaci maki dirinya. Walam yubadir ila taubah, dan yang keempat, tidak segera melakukan tobat. Orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang takutnya sama Allah tinggi, ketika habis berbuat maksiat maka segera bertaubat. Jadi walam yubadir ila taubah, iblis itu enggak segera bertaubat. Wa qanata mir rahmatillah, dan putus asa iblis itu dari rahmatnya Allah. Qala, berkata Abu Muhammad al-Marzawi, wa aqtu dzalika Adamu alaihi salatu wassalam, dan sebaliknya daripada kejadian iblis, Nabi Adam alaihi salam. Ada apa dengan Nabi Adam? Fa innahu sa'ida bi khamsi khisalin,
maka sesungguhnya Nabi Adam berbahagia dengan 5 perkara. Tadi iblis celaka dengan 5 perkara. Sekarang Nabi Adam berbahagia dengan 5 perkara. Apa kebahagiaan Nabi Adam? Yang pertama, aqarra bi jambih, bahwasanya Adam mengakui dosa-dosanya. Iya, saya makan buah khuldi, saya nyesel. Adam tuh nyesel, menyesali perbuatannya. Saking menyesalnya Nabi Adam mengakui dosa-dosanya. Nabi Adam sujud selama 100 tahun, yang dibaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil menangis sujudnya, tetesan air matanya tumbuh pohon ilalang-ilalang. Asal mula pohon ilalang itu dari tetesan tangisan Nabi Adam. Wa nadiba alaih, dan menyesal atas dosa-dosanya. Wala manafsah, dan mencaci maki dirinya Nabi Adam. Bodohnya saya, coba saya nggak makan tuh buah khuldi, nggak diusir saya dari surga. Coba kalau saya nggak mengikuti ajakan setan, yang mana istrinya digoda oleh setan supaya makan buah khuldi. Mencaci maki diri itu sebagai bukti penyesalan Nabi Adam. Wa badira ila taubah, dan bersegera Nabi Adam kepada taubat. Walam yaqnut mir rahmatillahi ta'ala, dan tidak berputus asa Nabi Adam itu dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan berputus asa. Lam taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau dosa kita sejabal, segunung, maka ampunan Allah sebumi. Kalau dosa kita sebumi, maka ampunan Allah selangit. Kalau dosa kita selangit, maka ampunan Allah satu arasy. Semakin banyak dosa kita, semakin besar pengampunan Allah. Walam taqnut, jangan kamu berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Wa kana Hatimul Asam, dan adalah Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala yaqul, berkata Hatim Asam, idza asaita rabbaka fabadir bit taubati wan nadam, apabila engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, fabadir bit taubati wan nadam, maka segeralah engkau bertobat dan menyesal. Jadi tatkala kita berbuat dosa, maka cepat-cepat tobat. Walaupun kita bakal ngulangin lagi, yang penting cepat-cepat tobat. Sebab kalau sudah bertumpuk maka berkarat. Kalau sudah berkarat, tobatnya susah, karena sudah lama berkarat. Jadi habis maksiat istighfar, maksiat istighfar. Sekalipun berulang-ulang kita melakukan maksiat, maka berulang-ulang pula kita melakukan tobat. Wala ta'tadzir linnas, wala ta'tadzir linnas, dan jangan kamu ceritakan, kamu kemukakan dosamu kepada orang-orang. Jangan bangga, oh semalam mensen 12 botol nggak ditemenin, gitu. Diceritain, itu dosa, perbuatan maksiat. Semalam habis minum kita habis 32 botol, aneh sendiri tuh nggak dibantuin. Jangan menceritakan dosa-dosa kita ke orang-orang. Udah, kalau berbuat dosa cukup kita sama Allah. Fa'tidaruka ilaihim a'dhamu min maksiatik, maka bermula ceritamu, ungkapanmu kepada mereka itu dosanya lebih besar daripada maksiatmu. Nyeritain dosa kamu, dosanya lebih besar daripada kamu maksiatmu. Minum khamr itu maksiat. Nyeritain kamu minum khamr ke teman-teman kamu,
dosanya lebih besar daripada minum khamar itu sendiri. Minum khamar aja udah dosa, ditambah nyeritain. Udah mah maksiat, diceritain dan bangga. Anehnya nggak ada lawan udah gua, nggak ada lawan. Sendiri gua 30 botol, yang lain 2 botol ngap, kue. Lah bangga, dia maksiat dia bangga. Berbuat maksiat udah dosa, menceritakan kepada orang-orang dosanya lebih berat dari maksiatnya. Jadi double. Wa kana Ibrahim bin Adham, dan adalah Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Ibrahim bin Adham, la an adkhalan nar wa qad ata'tu Allah ta'ala ahabbu ilayya min an adkhalal jannata wa qad asaita. La an adkhalan nar, pasti aku masuk neraka, kata Ibrahim bin Adham, pasti aku masuk neraka. Wa qad ata'tullaha ta'ala, sekalipun aku taat kepada Allah Ta'ala. Ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, min adkhalal jannata wa qad asaitu, daripada aku masuk surga padahal aku ini bermaksiat, durhaka kepada Allah. Kalau sufi itu bahasa dibolak-balik. Biarin deh, gue masuk neraka, kata Ibrahim bin Adham. Pasti orang kayak saya mah pasti masuk neraka, sekalipun saya taat kepada Allah. Taat kepada Allah aja masih ada kemungkinan masuk neraka. Tapi itu lebih aku senangi daripada aku masuk surga tapi aku maksiat. Ada orang dimasukkan surga padahal dia bermaksiat. Maka orang masuk surga itu bukan dengan amal ibadahnya, bukan karena dia banyak sholatnya. Orang masuk surga itu birahmatillah, dengan rahmatnya Allah. Jadi jangan mentang-mentang sujud kita rajin, jangan mentang-mentang puasa kita rajin, ibadah kita rajin, menjadi sebab kita masuk surga. Enggak. Sebab pernah ada di zaman Nabi Musa, dia ibadah 300 tahun, makan secukupnya, 300 tahun nggak pernah keluar, nggak pernah ngelihat dunia, bersila 300 tahun. Kemudian begitu di akhirat dimasukkan neraka sama Allah. Dengan sebab apa engkau mau ke surga? Ya Allah, bi'amali, dengan amalku. A'maltu salatu mi'atin sanatan, saya 300 tahun ibadah kepada engkau ya Allah. Baik kalau begitu, timbang nikmat sebelah matamu, ditimbang nikmat sebelah mata, enggak dua matanya, sebelah matanya ditimbang. Kenikmatan sebelah mata dengan ibadah dia yang 300 tahun, begitu ditimbang, kenikmatan matanya lebih berat. Kamu mensyukuri mata aja dibanding dengan 300 tahun ibadah, enggak seban. Belum nikmat mata yang satunya lagi, belum nikmat kuping, belum nikmat kaki, belum nikmat tangan. Baru sebelah mata aja dengan amal ibadah 300 tahun, tidak ada jaminan engkau masuk surga. Menangis ini ahli ibadah ini di umatnya Nabi Musa. Ya Allah, kalau begitu aku masukkan surga aku dengan rahmatmu. Maka dimasukkan surga orang ini bukan dengan amal ibadahnya, melainkan dengan rahmat Allah. Wa kana al-Auza'i wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal barqi bil umuri wa maqatil huburi wa salatullah dawam wa salamu tamama ala man yaji imaman wa
ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قروة المرام بالعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي